Bab 7307. Pada saat ini, Tawana benar-benar jatuh cinta pada Charlie di depannya. Dia telah turun dari langit 2 kali untuk menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis, dan kuncinya adalah dia begitu kuat dan berkuasa, yang sangat cocok dengan fantasi tertingginya tentang seorang kekasih, dan bahkan jauh melampauinya. Meskipun ia hampir menjadi penyanyi wanita tersukses di dunia, ia juga mengagumi pria-pria kuat di dalam hatinya. Hanya saja, tidak ada pria di sekitarnya yang layak dikaguminya. Charlie adalah satu-satunya. Justru karena inilah dia benar-benar melepaskan dirinya saat ini. Nyawanya telah diselamatkan 2 kali oleh Charlie, jadi pantas saja jika ada yang tersinggung demi dia. Pada saat itu, ia berpikir dalam hati, apa-apaan Blackwater itu? Jika kamu membuatku marah, aku akan menulis lagu untuk menghina mereka. Oh tidak, aku bisa merilis album untuk mengkritik mereka. Judul albumnya, I Was Almost Assassinated by Blackwater. Saat itu, saya tidak akan menghasilkan uang lagi dari album ini. Saya akan melisensikannya ke platform musik di seluruh dunia untuk didistribusikan secara gratis. Kalau saja tidak ada alasan lain, hanya untuk menunjukkan sikapku kepada Charlie, bahkan jika dia memintaku membawa senjata dan pergi ke markas Blackwater Company untuk dibunuh, aku bersedia melakukannya. Melihat betapa kooperatifnya Tawana, Charlie mengangguk puas. Meskipun wanita Amerika ini liar, ia selalu dikelilingi banyak skandal dan memiliki kisah cinta yang kaya. Biasanya, orang seperti itu seharusnya tidak terlalu menghargai perasaan, jadi Charlie tidak yakin apakah Tawana bersedia bekerja sama dengannya. Namun kini tampaknya wanita Amerika ini masih memiliki kesetiaan. Maka ia segera memerintahkan, nanti kalau jaringan sudah pulih, saya akan membangunkan semua orang di lokasi kejadian. Mereka harus mengingat semuanya sebelum koma, jadi kalau mereka bertanya, Tuan Elno dan Nona Sweet akan memberitahu mereka. Pertama, mereka mengalami koma karena Kenji dan anak buahnya melemparkan obat-obatan ke dalam bar yang dapat menyebabkan orang mengalami koma. Kedua, alasan kalian berdua tidak pingsan adalah karena Kenji Zhao memberimu penawarnya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat darimu. Ketika Charlie mengatakan ini, Hamid di sampingnya segera bertanya, Saudara Wade, bagaimana dengan saya? Bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa saya tidak pingsan? Charlie memutar matanya dan berkata, aku tidak menyebut namamu, artinya kau tidak perlu menjelaskannya. Berpura-puralah seperti orang lain, baru saja bangun dari koma. Ya. Hamid menertawakan dirinya sendiri dengan canggung, lihat otakku, jauh lebih rendah daripada otakmu, Kak Wade. Teruskan. Charlie mengangguk dan melanjutkan perkataannya kepada Tawana dan Bernard Elno. Ketiga, mengapa para teroris tidak membunuh semua orang, tetapi malah bekerja sama dengan kalian berdua? Tuan Bernard Elno akan menjelaskannya. Kalianlah yang menjanjikan 100 juta dolar AS kepada Kenji, yang membuatnya berkhianat. Bernard Elno segera berkata, tidak masalah, Tuan Wade, serahkan saja padaku. Charlie menatap Tawana lagi, Nona Sweet, Anda harus menyiarkan langsung seluruh prosesnya di platform sosial pribadi Anda nanti. Anda harus memberitahu seluruh dunia bahwa pria bernama Kenji ini membawa tentara bayaran Blackwater ke Pulau White Horse untuk melakukan serangan teroris. Untungnya, Tuan Bernard Elnor melancarkan serangan uang untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Tawana mengangguk berat, baik Tuan Wade, saya pasti akan melakukan apa yang Anda katakan. Kenji Zhao bertanya dengan gugup, Tuan Wade, jika itu terjadi, saya akan dicari di seluruh dunia. Bagaimana saya bisa menyelamatkan hidup saya? Charlie menunjuk Hamid dan berkata kepadanya, mulai sekarang, kau akan membawa saudara-saudaramu dan bergabung dengan pasukan Komandan Hamid. Kau akan melayani Komandan Hamid di Timur Tengah dengan nama samaran. Aku akan mengirim seseorang untuk membawa keluargamu ke Timur Tengah, dan kau bisa berkumpul kembali di sana ketika saatnya tiba.
Charlie awalnya berpikir untuk membiarkan Kenji Zhao bergabung dengan tentara Front Cataclysmic dan menjadi umpan meriam bagi tentara Front Cataclysmic. Tapi kalau dipikir lagi, tidak. Cucu ini akan segera menjadi terkenal. Jika kita menahannya di tentara Front Cataclysmic, jika berita itu bocor, reputasi tentara Front Cataclysmic pasti akan terpengaruh. Namun Hamid berbeda. Orang tua ini adalah anggota oposisi, jadi tidak mengherankan jika dia melakukan apa saja, apalagi merekrut beberapa tentara bayaran untuk melakukan serangan teroris. Terlebih lagi, orang-orang ini juga bisa menyusahkan para pemimpin oposisi saat ini. Setelah malam ini, mereka pasti akan menjadi terkenal. Saat itu, tekanan publik akan sangat besar. Sekalipun mereka bisa bersikap keras kepala dan tidak memberikan penjelasan apapun, situasi mereka di masa depan akan sangat memalukan. Jika Kenji bergabung dengan tim Hamid, itu hanya akan membuat mereka semakin tidak nyaman. Ketika Kenji Zhao mendengar ini, awalnya dia merasa sedikit keberatan. Sebagai seorang tentara bayaran senior di Blackwater, dia tahu betul bahwa faksi-faksi oposisi adalah massa, dan membiarkan dirinya berbaur dengan mereka sama saja seperti melemparkan singa ke dalam selokan untuk bergaul dengan tikus-tikus. Namun, ia berubah pikiran dan berpikir bahwa ia beruntung masih hidup setelah kejadian ini. Ia dipermalukan dan akan ditemukan atau bahkan dibunuh dimanapun ia bersembunyi. Kalau kamu sembunyi di Gua Hamid di pegunungan, aku nggak bisa bilang apa-apa lagi, tapi pasti aman. Kamu nggak perlu khawatir setiap hari atau keluyuran. Jadi dari perspektif ini adalah pilihan yang baik. Namun, ia masih ingin mendapatkan sedikit keuntungan untuk dirinya sendiri, jadi ia mencoba bertanya, Tuan Wade, bisakah Anda membantu saya memperkenalkan diri ke Front Cataclysmic Hall? Saya dengar kebanyakan orang di Front Cataclysmic Hall adalah keturunan Tionghoa, dan saya blasteran Tionghoa. Ketika saya tiba di Front Cataclysmic Hall, saya akan bekerja keras dan menebus kesalahan. Charlie berkata dengan dingin, kusarankan kau untuk tidak terlalu banyak berpikir. Seluruh tentara Front Cataclysmic hanya setia kepadaku. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang sepertimu menghancurkan reputasi tentara Front Cataclysmic? Kenji Zhao terkejut. Dia tidak menyangka tentara Front Cataclysmic ternyata milik Charlie. Maka ia segera berkata dengan penuh hormat, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan bekerja keras untuk Panglima Hamid sampai ajal menjemput. Charlie bersenandung, menoleh dan menatap Bernard Elno, lalu mendesah, Tuan Elno, lihat betapa aku sangat memperhatikanmu. Begitu insiden ini terbongkar malam ini, kau akan benar-benar terkenal di seluruh dunia. Seluruh dunia akan menganggapmu pahlawan. Keluarga dan merekmu akan sangat dicari. Tak hanya status sosialmu akan meningkat pesat, penjualan grup juga akan melonjak. Kau sungguh beruntung kali ini. Bernard Arnault juga menemukan alasan di balik hal ini. Menyelamatkan ratusan nyawa adalah tindakan berjasa yang bahkan bisa membuat Prancis dan Maladewa menulis buku tentangnya. Terlebih lagi, di antara orang-orang yang diselamatkannya adalah superstar internasional Tawana. Seberapa besar kontribusinya ini? Bukankah para penggemarnya akan memujanya seperti dewa? Pada saat itu, barang-barang mewah grup tersebut kemungkinan akan memicu gelombang penjualan yang gila-gilaan, dan jumlah alokasinya setidaknya akan berlipat ganda. Ketika dia memikirkan hal ini, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat ke kedua sisi, dan lengkungan itu bahkan lebih sulit ditekan daripada hentakan tembakan AK-47 secara terus-menerus. Maka, ia pun berkata dengan gembira, Tuan Wade, rencana Anda sungguh hebat. Saya pasti akan bekerja sama dengan Anda sepenuhnya. Charlie berkata, kau orang tua sekarang memanfaatkanku. Aku telah menyelamatkan hidupmu dan memberimu keuntungan besar. Bukankah seharusnya kau menunjukkan rasa terima kasih? Untuk menunjukkan penghargaanmu, jantung Bernard Elno berdebar kencang. Meskipun ia sudah menebak motif Charlie, ia tetap bertanya dengan gugup, bagaimana kau ingin aku mengungkapkannya? Charlie berkata, kamu putuskan sendiri. Bernard Elno tiba-tiba mulai khawatir,
berpikir dalam hati, Charlie memintaku untuk mencari tahu sendiri apa yang harus kulakukan. Kau tidak bisa memintaku memberinya 10 miliar atau 800 juta dolar AS sebagai imbalan. Dia sudah menghasilkan begitu banyak uang dari penjualan pil peremajaan kepadaku, bagaimana mungkin aku punya begitu banyak uang untuk diberikan padanya? Ia berpikir sejenak, setelah insiden ini terbongkar, masa depan Pulau Baima mungkin akan sangat suram. Lagi pula, puluhan orang tewas di pulau ini. Tamu mana yang tidak akan berpikir dua kali sebelum datang? Maka, ia pun mengambil keputusan, diam-diam menggertakkan gigi, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, kelompok kami menginvestasikan 700 juta dolar AS dan menghabiskan beberapa tahun untuk membangun Pulau Kuda Putih. Pulau itu baru saja mulai digunakan belum lama ini. Karena Anda dan keluarga senang berlibur ke Maladewa, saya ingin sekali memberikan pulau ini kepada Anda. Sebagai tanda terima kasih kecil saya." Setelah mengatakan itu, ia takut Charlie akan merasa kurang, jadi ia segera menambahkan, "Jangan khawatir, saya telah menandatangani perjanjian sewa 99 tahun dengan Maladewa untuk pulau ini. Saya akan membayar sewa selama 99 tahun sekaligus, dan menginvestasikan 100 juta dolar AS lagi di Pulau Baima sebagai dana pemeliharaan dan peningkatan di masa mendatang untuk memastikan Anda dan keluarga dapat menikmati pengalaman liburan terbaik di sini kapanpun dan dimanapun. Bagaimana menurut Anda?" Charlie mendengus dan tertawa 2 kali, lalu bertanya kepadanya, "Tuan Elno, Anda sungguh murah hati. Sebuah pulau tempat puluhan orang tewas dan akan segera terkenal di seluruh dunia karena serangan teroris. Anda memberikannya kepada saya. Apakah ini termasuk sampah daur ulang?" Bernard Arnault tiba-tiba merasa malu. Kata-kata Charlie tepat sasaran. Meskipun total 700 juta dolar AS telah diinvestasikan di pulau ini, sebagian besar dari 700 juta dolar AS tersebut tidak dapat diambil. Misalnya, ketika mereka mereklamasi tanah dan memperluas wilayah pulau, tidak ada 1 sen pun uang yang dapat diambil. Mengenai semua fasilitas perangkat keras di pulau ini, meskipun banyak uang telah dihabiskan, sungguh tidak ada cara untuk mengembalikan nilainya jika Anda ingin mendaur ulangnya. Karena jika perangkat keras tersebut dibongkar dari Maladewa dan kemudian didaur ulang, logika bisnisnya hampir sama absurdnya dengan menghabiskan 100 dolar untuk membuat dolar palsu. Oleh karena itu, selama apa yang terjadi di Pulau Baima hari ini terungkap, Pulau Baima hampir akan kehilangan nilai ekonominya. Bahkan jika harga dipotong untuk menarik wisatawan yang tidak keberatan dengan hal-hal ini untuk datang ke pulau itu, keuntungan akan sangat berkurang. Jadi itu hampir seperti sampah. Memberikan benda ini kepada Charlie tampaknya cukup berharga, tetapi Charlie cerdas dan dapat melihat melalui air di dalamnya dengan sekali pandang. Maka, Bernard Elno menggertakkan giginya dan berkata cepat, "Ngomong-ngomong, Tuan Wade, ada pulau bintang 7 lainnya di Maladewa, yaitu Pulau JD milik Konsorsium Dubai. Bagaimana kalau saya beli sendiri pulau itu dan memberikannya kepada Anda?" Pulau JD, yang dimiliki oleh Konsorsium Dubai, baru-baru ini sedang dalam proses penjualan. Pulau ini termasuk dalam 3 pulau teratas di Maladewa dan bernilai lebih dari 500 juta dolar AS. Namun, pasar pariwisata kelas atas internasional agak lesu dalam 2 tahun terakhir, dan kapasitas pendapatan JD Island telah menurun, sehingga Konsorsium Dubai berencana untuk menjual pulau tersebut dan menarik diri. Ketika pasar sedang lesu, kebanyakan orang ingin menarik diri. Tidak banyak orang yang mampu dan bersedia mengambil alih JD Island. Bernard Arnault bisa dibilang satu-satunya. Sebelumnya, ia sempat berkomunikasi singkat dengan Konsorsium Dubai, yang harga psikologisnya sekitar 600 juta dolar AS, dan ia merasa bisa mendapatkannya dengan harga sekitar 500 juta dolar AS. Karena Charlie sudah mengetahui trik kecilnya, ia mungkin juga membeli JD Island dan memberikannya kepadanya. Jadi, meskipun Charlie tidak menjawab, ia terus menambahkan, "Tuan Wade, saya akan memberikan Pulau JD dan Pulau Baima kepada Anda.
Jika menurut Anda Pulau Baima tidak layak huni, Anda juga bisa menggunakannya untuk liburan para prajurit Balai Front Cataclysmic. Mereka semua tentara bayaran yang terlatih, dan mereka seharusnya tidak peduli jika ada yang mati di pulau ini, kan? Charlie tak dapat menahan diri untuk mengangkat alisnya dan tersenyum. Hei, Tuan Elno, jangan katakan itu, jangan katakan itu, sikapmu sekarang jauh lebih tulus daripada wajahmu yang mencari untung tadi. Bernard Elno tersenyum sopan dan berkata, maaf, Tuan Wade, saya tidak memikirkannya matang-matang dan membuat Anda tertawa. Meskipun insiden hari ini akan berdampak besar pada reputasi Pulau Whitehorse, seharusnya tidak berdampak besar pada seluruh Maladewa. Lagi pula, insiden ini merupakan pengecualian, dan merupakan pengecualian yang direncanakan oleh Blackwater Company, sehingga bisnis Pulau JD di masa mendatang tidak akan terlalu terpengaruh. Jika Anda ingin menghasilkan uang dari pulau ini, Anda dapat langsung mempercayakannya kepada orang lain dan mendapatkan sewa yang sangat besar setiap tahun. Jika menurut Anda pulau ini tidak buruk, Anda dapat menjadikannya sebagai resor liburan untuk Anda dan keluarga. Setelah itu, ia melanjutkan, peralatan Pulau Baima secara keseluruhan masih sangat bagus. Insiden ini mungkin sedikit banyak akan membawa sial, tetapi saya yakin para prajurit tentara Front Cataclysmic yang berpengalaman tidak akan peduli. Jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab atas pemeliharaan pulau ini selanjutnya. Pada saat ini, Bernard Elno tidak berani lagi menaruh harapan di hatinya. Uang yang seharusnya dikeluarkan harus dikeluarkan agar ada efeknya. Saya ingin menyenangkan Charlie, ini hanyalah tanda kecil penghargaan saya, dan saya pasti harus terus menunjukkan kebaikan saya kepadanya di masa mendatang, sehingga saya dapat mempertahankan hubungan yang relatif baik dengannya, dan meletakkan dasar yang baik bagi diri saya untuk terus memperoleh pil peremajaan di masa mendatang. Charlie juga berkata dengan lugas, karena kamu sangat perhatian, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Namun, kamu tidak perlu mengalihkan kepemilikan kedua pulau ini kepadaku. Cukup tuliskan namamu dan kamu bisa memegangnya atas namaku. Tidak masalah. Bernard Arno menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir. Keuntungan lain mendaftarkannya atas nama saya dan membiarkan saya memegangnya atas nama Anda adalah uang saya dapat ditransfer ke kedua pulau ini melalui grup saya kapan saja untuk menjamin operasional dan pemeliharaan kedua pulau ini sehari-hari. Charlie mengangguk. Katakan saja padaku ketika kau selesai dengan masalah ini. Bernard Elno berulang kali berkata, tidak masalah, serahkan saja padaku. Oh, ngomong-ngomong, Tuan Wade, apa yang akan dilakukan dengan Pulau JD setelah dibeli? Apakah akan dititipkan atau tetap beroperasi? Charlie melambaikan tangannya, tutup saja bisnisnya, PHK semua staf di pulau ini, beri mereka kompensasi dan pesangon 2 kali lipat. Kamu yang bayar. Setelah semua orang di PHK, aku akan mengirim sekelompok prajurit dari Aula 10.000 naga secara berkala. Beberapa menyamar sebagai staf, beberapa menyamar sebagai turis. Dengan begini, kita akan langsung membentuk lingkaran tertutup internal di jalan. Bernard Elno tak kuasa menahan diri untuk memuji, oh, Tuan Wade, Anda sungguh cerdik. Metode internal tertutup ini tidak hanya membuat Pulau JD tampak masih beroperasi normal, tetapi juga memungkinkan tentara kita dari tentara Front Cataclysmic untuk bergantian datang dan beristirahat. Setelah Anda dan keluarga Anda datang, mereka juga dapat memastikan keamanan pulau ini. Sungguh sekali mendayung 2 pulau terlampaui.